Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi sebelumnya yang sampai pada pembahasan pelatihan kerja, sekarang saya akan melanjutkan pembahasan tentang penempatan tenaga kerja. Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dan pemberi kerja, agar tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakatnya, dengan minatnya, dan dengan kemampuannya, serta pemberi kerja bisa memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya. Penempatan tenaga kerja dilakukan berdasarkan asas-asas terbuka, bebas, objektif, serta adil dan setara tanpa diskriminasi. Terbuka artinya pemberian informasi kepada pencari kerja itu secara jelas meliputi jenis pekerjaan, besarnya upah, dan jam kerja guna menghindari terjadinya perselisihan. Jadi harus jelas semuanya. Kemudian, bebas itu artinya pencari kerja bebas memilih jenis pekerjaan dan pemberi kerja bebas memilih tenaga kerja. Asas selanjutnya adalah objektif, artinya di sini pemberi kerja menawarkan pekerjaan yang cocok bagi pencari kerja sesuai dengan kemampuan dan jabatan yang dibutuhkan. Dan asas yang adil dan setara tanpa diskriminasi, itu artinya penempatan tenaga kerja dilakukan berdasarkan kemampuan tenaga kerja, bukan didasarkan pada perbedaan-perbedaan yang dimiliki meliputi agama, suku, ras, golongan, dan politiknya. Pelaksana penempatan tenaga kerja terdiri dari Disnaker sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan lembaga swasta yang berbadan hukum. Jadi lembaga swasta ini wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk, yaitu Kemenaker-Trans atau Disnaker. Pelaksana penempatan tenaga kerja itu wajib memberikan perlindungan sejak rekrutmen sampai penempatan kerja dan memberikan pelayanan penempatan kerja. Pelayanan penempatan kerja bersifat terpadu dalam satu sistem penempatan yang meliputi unsur-unsur pencari kerja, lowongan pekerjaan, informasi pasar kerja, mekanisme antar kerja, dan kelembagaan penempatan tenaga kerja. Sedangkan ruang lingkup penempatan tenaga kerja meliputi dua, yaitu penempatan tenaga kerja di dalam negeri dan penempatan tenaga kerja di luar negeri. Di dalam negeri, penempatan kerja terhadap tenaga kerja ada antar kerja lokal, kemudian antar kerja antar daerah, dan tenaga kerja asing. Kemudian penempatan tenaga kerja di luar negeri itu dilakukan dengan cara mengirim tenaga kerja ke luar negeri yang diatur tersendiri di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Penempatan tenaga kerja dalam negeri adalah suatu kegiatan pengisian lowongan pekerjaan oleh pencari kerja di dalam wilayah Indonesia, baik penempatan langsung maupun melalui pelaksana pelayanan penempatan tenaga kerja. Pengisian lowongan kerja itu harus diusahakan semaksimal mungkin berasal dari tenaga kerja setempat atau lokal. Apabila tenaga kerja setempat tidak terpenuhi karena berbagai hambatan dan alasan, ditempuh pengisiannya dari daerah-daerah atau negara lain, baik melalui mekanisme antar kerja lokal atau antar kerja daerah maupun penempatan tenaga kerja asing. Antar kerja sendiri adalah suatu proses kegiatan penempatan tenaga kerja yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja, kemudian pendaftaran pencari kerja, pendaftaran lowongan pekerjaan, bimbingan dan penyuluhan jabatan, penempatan, dan tindak lanjut penempatan. Antar kerja lokal atau AKAL adalah penempatan tenaga kerja antar kantor dinas tenaga kerja dalam satu wilayah kerja kantor wilayah Departemen Tenaga Kerja. Dasar hukumnya teman-teman bisa lihat di situ. Nah, ini contohnya adalah misalnya Surabaya sebagai kota industri, itu kekurangan tenaga kerja. Dengan pola AKAL, maka Surabaya menerima tenaga kerja dari kabupaten atau kota sekitarnya
yang masih satu wilayah di Provinsi Jawa Timur. Antar kerja antar daerah atau AKAD adalah penempatan tenaga kerja antar kantor wilayah Departemen Tenaga Kerja dalam wilayah Republik Indonesia. Ini adalah upaya penyebaran tenaga kerja secara merata dalam rangka akselerasi pembangunan di daerah-daerah potensial sumber daya alam, tetapi dia kekurangan sumber daya manusia. Dalam praktik, mekanisme akad sering ditempuh oleh daerah yang memiliki SDA banyak, tetapi kekurangan SDM. Contoh akad misalnya di Provinsi Kalimantan Timur, mekanisme akad banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di perkayuan dan kehutanan, termasuk program HTI Trans Terpadu. Di situ dia menerima tenaga kerja dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, dan sebagainya. Antar kerja antar negara atau AKAN adalah suatu mekanisme pengerahan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri untuk melakukan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja. Ini adalah alternatif penyaluran dan penempatan tenaga kerja di samping akal dan akad bagi Indonesia yang populasi penduduknya itu tinggi. Persoalannya yang sering timbul adalah rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia, sehingga perlu diberikan pelatihan-pelatihan terlebih dahulu sesuai kualifikasi jabatan atau pekerjaan yang dibutuhkan di luar negeri. Target manfaat akan selain upaya perluasan lapangan kerja ke luar negeri, dia juga bisa mempererat hubungan antar negara dari negara pengirim kita Indonesia dan negara penerima. Kemudian mendorong terjadinya peningkatan pengalaman kerja dan alih teknologi kepada tenaga kerja kita, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya, serta meningkatkan pendapatan di dalam neraca pembayaran negara atau devisa. Penempatan tenaga kerja dalam negeri selanjutnya adalah penempatan tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Prinsip-prinsip penempatan tenaga kerja asing itu antara lain pemberi kerja yang memperkerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis. Kemudian pemberi kerja itu harus berbadan hukum. Jadi pemberi kerja perorangan itu dilarang memperkerjakan tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Kemudian TKA atau tenaga kerja asing yang masa kerjanya habis itu tidak dapat diperpanjang dan dapat digantikan oleh TKA lain. Prinsip penempatan TKA selanjutnya adalah pemberi kerja itu yang mempekerjakan TKA harus memiliki rencana penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri. Kemudian pemberi kerja itu wajib menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku, serta menunjuk tenaga kerja WNI sebagai tenaga pendamping untuk alih teknologi dan alih keahlian. Jadi pemberi kerja itu wajib melakukan diklat bagi tenaga kerja WNI pendamping sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA tersebut. Pemberi TKA wajib memberi atau membayar kompensasi atas TKA yang dipekerjakan, serta pemberi kerja juga wajib memulangkan TKA saat hubungan kerja berakhir. Ini adalah jabatan-jabatan yang dilarang diduduki oleh tenaga kerja asing. Yang pertama, Direktur Personalia, kemudian Manajer Hubungan Industrial, Manajer Personalia, Supervisor Pengembangan Personalia. Jadi hal-hal terkait dengan personalia itu jabatannya dilarang diduduki oleh tenaga kerja asing. Ini adalah jabatan-jabatan selanjutnya yang dilarang diduduki oleh tenaga kerja asing. Fakta implementasinya, sebenarnya masih banyak pelanggaran di mana TKA mengurusi kepersonaliaan. Jadi strateginya,
Oknum TKA tersebut mengurus dokumen formal penempatan dalam jabatan lain, tetapi secara praktis dia memegang kewenangan dan intervensi di bidang kepersonaliaan seperti seleksi atau rekrutmen, kemudian promosi, PHK, dan lain-lain. Padahal seharusnya kan nggak boleh ya, tapi fakta implementasinya masih terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, terdapat kewenangan pengaturan dan pengawasan TKA yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan PP nomor 38 tahun 2007. Pengawasan tersebut meliputi monitoring dan evaluasi penggunaan TKA, kemudian pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan. Kewenangan pemerintah pusat dalam pengawasan TKA yang bekerja di Indonesia itu meliputi yang pertama adalah pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA yang baru. Kemudian pengesahan RPTKA perpanjangan lintas provinsi, pengesahan RPTKA perubahan seperti perubahan jabatan, lokasi, jumlah, dan perubahan kewarganegaraan, kemudian pemberian rekomendasi visa kerja, dan penerbitan izin mempekerjakan TKA, yaitu berupa IMTA. Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasinya kerjanya lebih dari satu wilayah provinsi juga menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Kemudian penyusunan jabatan terbuka atau tertutup bagi TKA, dan pembinaan serta pengendalian penggunaan TKA dalam skala nasional. Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengawasan TKA yang bekerja di Indonesia itu meliputi pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan. Kemudian penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari satu kabupaten atau kota, serta monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya lebih dari satu kabupaten atau kota tapi masih dalam satu wilayah provinsi. Untuk pemerintah daerah, kabupaten, atau kota, dia juga memiliki kewenangan dalam pengawasan TKA yang bekerja di Indonesia, yaitu penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten atau kota, dan monitoring serta evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya dalam satu wilayah kabupaten atau kota saja. Demikian penjelasan saya tentang penempatan tenaga kerja. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya dilanjutkan pada penjelasan tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Seperti biasa, jika ada pertanyaan bisa disampaikan langsung kepada saya melalui forum diskusi yang saya sediakan di Elita atau WA Group Kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.